I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. But we're giving a lot of money and a lot of food, and other nations are now stepping up. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. Master of disguise, please unify the pleasantries, the balls in your court as we... Ya, Trump akhirnya mengakui bahwa Gaza mengalami kelaparan. Banyak anak-anak sangat lapar, dan berdasar apa yang ia lihat, maka Netanyahu telah salah saat menyebut penduduk Gaza tak mengalami kelaparan. Selanjutnya, Trump pun memerintahkan Amerika untuk mengirimkan lebih banyak bantuan ke Gaza, sekaligus menyerukan bahwa negara lain juga harus melakukan hal serupa, melangkah untuk memberikan bantuan. Hal yang kemudian membuat baru-baru ini, beberapa negara sekutu Israel seperti Prancis hingga Kanada berani mengonfirmasi kemerdekaan dari Palestina. Lantas, apakah kita semakin dekat dengan dibebaskannya pendudukan Gaza atau sebaliknya? Ini hanya retorika murahan. Berikut rangkuman selengkapnya saat bantuan lebih besar mulai masuk ke jalur Gaza, dengan Netanyahu mulai terjepit. Gaza tengah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kelaparan akibat blokade yang dilakukan Israel telah mengubah tempat itu menjadi medan yang sangat sulit. Krisis kemanusiaan tak bisa dielak. Dan itu kenapa sorotan dunia harus terus diarahkan ke Gaza. Terbaru, sorotan ini juga diulas di Kongres Amerika yang membuat Trump mendapatkan tekanan. Banyak anggota parlemen yang selama ini mendukung Israel mulai mengecam tindakan Israel, seperti yang disampaikan oleh Senator Progresif Bernie Sanders. Ia menjelaskan, inilah kenyataannya. Setelah membunuh atau melukai 200.000 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, pemerintah ekstremis Israel menggunakan kelaparan massal untuk merekayasa pembersihan etnis di Gaza. Ya, kami pikir bagi yang bisa berpikir bersih, semua juga tahu bahwa Israel tengah melakukan kejahatan perang, genosida atau pembersihan etnis. Hal yang menekan Trump untuk bertindak dengan benar, alih-alih hanya mendukung Netanyahu. Jadi, mendapatkan tekanan termasuk dari dalam gedung parlemen Washington DC, terbaru perubahan sikap dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun akhirnya terjadi. Jika sebelumnya ia selalu mendukung Netanyahu, kali ini Trump mengakui adanya kelaparan di Gaza. Ini bertolak belakang dengan Netanyahu yang selalu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza. There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza, and I assure you that we have a commitment to achieve our war goals. We'll continue to fight. I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. But we're giving a lot of money and a lot of food, and other nations are now stepping up. Sederhananya, dengan realita yang ada saat ini, Donald Trump akhirnya tak bisa lagi mengelak dari realitas pahit di Gaza. Ia juga secara langsung menentang klaim Netanyahu yang sebelumnya bersikeras bahwa penduduk Gaza tidak mengalami kelaparan. Trump pun akhirnya memerintahkan Amerika Serikat untuk mengirimkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Ia mengatakan telah mengirimkan $60 juta untuk Gaza dan juga menyerukan negara-negara lain untuk turut berkontribusi. Menurut kami, ini adalah sebuah langkah yang menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap krisis ini. Meski motif di balik keputusan Trump masih diperdebatkan, dampak nyatanya tak bisa dipungkiri. Bantuan akhirnya mulai mengalir ke Gaza, memberikan harapan baru bagi penduduk yang terpuruk. Sekarang, lihatlah bagaimana bantuan dijatuhkan dari udara dengan parasut yang membawa kardus-kardus bantuan itu turun dari pesawat. Sedangkan dari jalur darat, truk-truk yang membawa bantuan juga dilaporkan mulai masuk ke Rafah.
Meskipun bantuan telah masuk, tentu ini belum mengakhiri penderitaan penduduk Gaza. Karena satu hal yang pasti, yang dibutuhkan penduduk Gaza adalah kemerdekaan. Israel harus meninggalkan Gaza dan membiarkan Palestina merdeka, menghilangkan blokade, dan pada akhirnya kembali menata kota Gaza secara independen. Sekali lagi, Palestina harus merdeka. Negara-negara mulai akui Palestina. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang umum PBB bulan September 2025. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara besar barat pertama yang melakukan pengakuan formal dan diyakini akan memicu momentum pengakuan oleh negara-negara lain. Tentu, langkah ini memicu kritik keras dari Israel dan Amerika Serikat. Netanyahu menyebutnya menghadiahkan terorisme. Sementara Amerika Serikat menilai langkah ini tidak bijak. Tapi Emmanuel Macron sepertinya tak menggubris apa yang disampaikan Netanyahu. Selain Prancis, ada Kanada. Memang Kanada belum secara resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Kanada tetap mendukung solusi dua negara, two-state solution. Namun, laporan opini seperti dari Policy Options menyarankan bahwa Kanada perlu mengambil langkah independen dari Amerika Serikat dengan mengakui Palestina, agar lebih menjaga kedaulatan kebijakan luar negerinya. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah secara resmi mengakui Palestina pada tahun 2024. Hingga tahun 2025, sekitar 147 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Jadi dengan tambahan Prancis, total menjadi sekitar 148 negara. So, ini adalah tamparan keras untuk Israel jika Prancis benar-benar secara resmi mengakui Palestina pada sidang September nanti. Hal yang akan memperkuat dukungan dunia pada Palestina. Netanyahu dalam posisi genting. Di tengah semua perkembangan ini, Benjamin Netanyahu mendapati dirinya semakin terjepit. Pengakuan Trump dan masuknya bantuan telah melemahkan narasi yang selama ini ia pertahankan, bahwa tidak ada krisis kemanusiaan di Gaza. Posisinya kini terancam, baik di kancah internasional maupun domestik. Sekutu-sekutu Israel mulai menjauh, sementara tekanan dari dalam negeri meningkat akibat ketidakpuasan publik dan perpecahan di dalam koalisi pemerintahannya. Ya, pada akhirnya Netanyahu dengan pendekatan kerasnya terhadap Gaza tampak kehilangan pijakan. Jika tren ini berlanjut, ia beresiko kehilangan legitimasi politiknya, bahkan mungkin kekuasaan. Dengar deh pendapat dari dalam negeri yang mulai mengkritik Netanyahu. Israel is committing genocide against the Palestinians in the Gaza Strip. The report written by us at B'Tselem presents facts, data, and testimonies. Israel is committing genocide in Gaza. This crime must stop immediately. The primary responsibility lies with the Israeli government, but also with the international community. Sekali lagi, bantuan yang kini mengalir ke Gaza dan dukungan dunia terhadap Palestina menjadi pukulan telak bagi strategi Netanyahu, menempatkannya dalam posisi yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Meski begitu, pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah, apakah kita semakin dekat dengan dibebaskannya pendudukan Gaza, atau ini hanyalah retorika murahan yang akan memudar seiring waktu? Di satu sisi, pengakuan Trump, masuknya bantuan, dan langkah negara-negara seperti Prancis dan Kanada menawarkan harapan akan perubahan nyata. Ini bisa menjadi titik balik menuju tekanan internasional yang lebih kuat untuk mengakhiri blokade dan pendudukan. Namun ada alasan untuk tetap skeptis. Sejarah menunjukkan bahwa pernyataan keras dari pemimpin dunia seringkali tidak diikuti oleh tindakan konkret. Bantuan yang masuk saat ini, meski membantu, jauh dari cukup untuk mengatasi krisis secara menyeluruh. Pengakuan Palestina oleh beberapa negara juga belum tentu mengubah realitas di lapangan jika tidak disertai langkah nyata untuk menghentikan konflik. Pada akhirnya, Gaza kini berada di persimpangan penting. Pengakuan Trump atas kelaparan di wilayah tersebut telah memicu gelombang bantuan dan dukungan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesawat menjatuhkan bantuan, truk melintasi perbatasan, dan negara-negara dunia satu persatu mengakui Palestina. Semua ini menempatkan Netanyahu dalam posisi kalah yang sulit dibantah.
Namun apakah ini akan membawa pembebasan Gaza atau hanya menjadi janji kosong? Tergantung pada komitmen dunia untuk bertindak lebih jauh. Yang jelas, sorotan global kini tertuju pada Gaza dan langkah selanjutnya akan menentukan nasib jutaan penduduknya.